Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Bagi Anda yang ingin sahamnya dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan drop di Facebook maupun Instagram kami yang tertera di link deskripsi di bawah. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk memperkirakan bagaimana arah market hari ini, hari Rabu 17 Februari 2021. Kalau kita lihat apa yang terjadi di market Amerika dan market Eropa tadi malam, maka market Amerika dan market Eropa bergerak mix. Ada yang naik dan ada yang turun. Kalau kita lihat, Dow Jones sendiri mengalami kenaikan tipis 0,2% atau 64,4 poin ke 31.523. Nasdaq melemah 0,34% ke 47,97 atau 47,97 poin ke 14.048. S&P 500 mengalami pelemahan sangat tipis 0,06% atau 2,2 poin ke 3.933. Sedangkan FTSE 100 Index London melemah tipis 0,11% atau 7,3 poin ke 6.749. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,32% atau 44,9 poin ke 14.065. Sedangkan CAC Prancis bergerak berlawanan arah, yaitu positif sangat tipis 0,01% atau 0,3 poin ke 5.787. Jadi baik di Amerika maupun di Eropa ada 2 yang negatif dan 1 yang positif. Lalu kalau kita lihat bagaimana dengan dolar indeks hari ini, US dollar index hari ini tampak menguat. Ya, ini menguat 0,181 poin atau 0,2% ke 90,551. Dan kalau kita lihat kurs rupiah saat ini diperdagangkan di Rp13.930 per 1 US dolarnya. Sedangkan kalau kita lihat saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange adalah mengalami kenaikan tipis 0,02 poin atau 0,09% ke 23,14 atau kalau dirupiahkan adalah 3.211. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF yang Anda bisa googling apa saja sahamnya, ternyata mengalami penurunan 0,33% atau 0,08 poin ke 23,83. Dan kalau kita melihat bursa komoditi, maka di bursa komoditi hari ini oil atau minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami penurunan tipis 0,01 poin atau 0,02% ke 60,11. Sedangkan gold atau emas melemah cukup tajam 25 poin atau 1,37% ke 1.793,9. Kemudian timah yang kemarin mengalami kenaikan cukup banyak hari ini kembali koreksi tipis. Ini melemah 0,31% atau 75 poin ke 24.310. Sedangkan nikel mengalami kenaikan 1,28% atau 237,5 poin ke 18.835. Sedangkan batu bara hari ini, batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,05 poin atau 0,63% ke 86,5. Sedangkan untuk kontrak bulan Maret mengalami penurunan 1,1 poin atau 1,32% ke 82,25. Tetapi sebaliknya untuk batubara Rotterdam di bulan Februari malah mengalami kenaikan 0,05 poin atau 0,08% ke 65,35.
Sedangkan untuk bulan Mei, batubara Rotterdam mengalami kenaikan 0,3 poin atau 0,48% ke 63,45. Sedangkan CPO mengalami penurunan tipis 9 poin atau 0,26% ke 3.533. Jadi kalau kita lihat memang dari bursa komoditi yang nampak hari ini mengalami kenaikan cukup banyak adalah nikel yang bisa kita perhatikan. Sedangkan sebelum kita beranjak ke berita-berita ke market Asia, kita akan melihat ada beberapa berita yang akan mewarnai perdagangan IHSG hari ini. Di antaranya adalah berita dari PTBA yang diproyeksi akan pertumbuhannya lebih bagus di tahun ini. Kemudian ada berita bahwa akan adanya vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang yang akan dimulai tanggal 17 bulan 2 ini. Sebanyak 9.000 pedagang telah terdata dengan diusahakan sebanyak 1.500 pedagang akan disuntik vaksin setiap hari. Juga ada berita dari AGII, yaitu Aneka Gas Industri Tbk, yang juga menyatakan bahwa kebutuhan gas medis akan terus naik selama adanya masa pandemi. Lalu kalau kita pindah ke market regional Asia, di mana kalau kita melihat market regional Asia pagi ini, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka dalam zona negatif yang cukup dalam, yaitu minus 222,75 poin atau 0,73% ke 30.245. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney melemah 28,7 poin atau 0,41% ke 6.888,6. Sedangkan indeks Kospi Seoul Korea mengalami pelemahan 25,6 poin atau 0,81% ke 3.137,78. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG kalau kita lihat hari ini sedang berada di dalam penantian dari beberapa hari, berada terus-menerus di zona hijau. Penantian apa? Penantian untuk kestabilan kembali IHSG. Karena apa? Kalau kita lihat sejak hari Kamis minggu yang lalu transaksi menurun cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga IHSG naik, tapi kenaikannya sudah terbatas. Kenaikannya sudah terbatas bisa dilihat dari ketidakkuatan market untuk bergerak ke atas. Jadi kalau hari ini ada koreksi minor itu adalah sangat wajar. Koreksi sehat itu penting, tidak kenapa. Dan kalau kita lihat market Amerika dan Eropa sendiri sudah terlihat mulai agak tidak kuat menaik ya. Kemudian kalau kita melihat juga market Asia pagi ini dibuka, baik itu Nikkei, Kospi maupun Australia, semuanya dibuka dalam posisi merah. Jadi kami memprediksi bahwa hari ini IHSG 51% akan berada di dalam posisi zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.